Pernah kan kalian lihat tuh, ada orang-orang marah-marah saya tuh, padahal bukan dia punya channel. Pernah nggak? Saya tanya dulu sama teman-teman, pernah nggak? Ada orang yang bukan punya channel Sholat MBM2 datang marah-marah saya, ngatur-ngatur saya, marah-marah saya. Ada nggak? Pernah. Tapi saya nggak apa-apa. Itulah saudara kita. Kita harus saling mengasihi. Jangan kita api ketemu api. Orang tua saya mengajarkan, kami orang Toraja, pantang kalau kami ditegur, kami berbalik. Karena ada istilah orang tua kita, kalau ada api, harus ada air. Jadi kalau ada orang yang marah saya usahakan saya jadi air. Belajarlah kesabaran, Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 dan selanjutnya. Itulah 7 perlengkapan. Kalau kita sudah kuasai 7 perlengkapan itu, percaya. Anda menjadi orang yang terbaik. Biar Anda keluar-keluar bagaimanapun bicara firman Tuhan. Tapi kalau 7 ketopong itu Anda tidak punya, percuma. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan yang mau diskusi, silakan. Shalom. Hambar 89. Hambar 89. Silakan, masih ada Anas di sini. Shalom. Silakan, apa yang mau ditanyakan atau mau diskusi sama Anas, silakan. Iya. Pak Nas. Iya. Anas tidur. Iya. Dengar suara Anas ngomong. Dengar. Kau tidur ya Anas ya? Kau tidur ya? Enggak lah. Pak Bom kalau khotbah 2 jam Anas dengar Bom. Mana sih? Mana tidur? Mana sih? Tidur Anas. Iya begini Pak Bom ya. Kalau saya sebagai penonton Sholat ABM2 Pak Bom ya. Kalau tentang Anas ini Pak Bom, saya lebih bagus saya mendengar dia bertanya tentang Alkitab daripada dia bertanya tentang Al-Quran Pak Bom. Itu saya setuju Pak. Iya, saya setuju. Iya, karena Pak Anas ini dia lebih paham Alkitab daripada Al-Qurannya sendiri kan gitu. Jadi kalau si Anas, jadi kalau Pak Anas ini Pak Bom, dia kalau ditanya Qurannya itu dia langsung putar-putar. Iya, perasaan dia langsung berapi-api, kepanasan gitu. Menyerang. Jadi lebih baik dia bertanya tentang Alkitab. Saya lebih setuju kalau dia bertanya tentang Alkitab Pak Bom. Karena gini, kalau Pak Anas bertanya tentang Alkitab, banyak yang di room pun banyak yang tidak bisa menjawab Pak Bom. Iya. Benar. Iya. Bahkan itu menjadi satu pelajaran juga buat saya ya. Buat saya lebih senang kalau Pak Anas ini bertanya terus. Apa aja yang terus tanya. Kalau bisa yang minta ditanya terus. Karena saya pun sambil belajar. Karena kalau gini Pak Bom, kalau saya nonton Sholat ABM2 ini Pak Bom, kalau sudah berdebat sama Pak Anas ini, saya malas nontonnya. Jadi saya langsung keluar tuh Pak Bom. Tapi kalau dia bertanya tentang Alkitab, jadi datang Pak Bom, siapa Gincan, entah siapa gitu yang menerangkan kan, saya jadi asik menontonnya gitu. Jadi tambah pengetahuan kan gitu. Makanya ya lebih baik memang, karena kan ya kita maklum aja lah. Karena ya mau cuman lagi dibilang, kalau saya sih gitu aja Pak Bom, lebih senang kalau dia itu bertanya tentang Alkitab daripada kita yang bertanya tentang Al-Quran, karena dia tidak paham Al-Qurannya, itu aja. Iya, betul. Anas setuju dengan abang nih. Patutnya kita di channel ini kan membahas Bible kan, bukan membahas Al-Quran kan. Kalau Al-Quran tu, kalau mendengar penjelasan Al-Quran, kuping tu pasti kepanasan kan. Sebab ini channel Kristian. Kalau ingin mendengar penjelasan Al-Quran, itu di channel Muslim gitu kan. Pada Anas begitu. Di sini kita belajar Bible gitu kan. Masa kan di sini belajar Al-Quran, mendengar penjelasan Anas pasti ada yang kepanasan kan. Dengan Nabi Muhammad, mendengar Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Anas setuju dengan abang, mendengar belajar soalan daripada Anas itu membuatkan orang lebih rajin membaca Bible gitu kan. So Anas selalu katakan teliti soalan Anas, teliti jawapan daripada Pak Bom dan
and the gang. Pada Anas begitu bang. Anas setuju dengan abang itu. Gitu. Iya, iya. Gini Pak Anas, maksud saya bukan Pak Anas mendengar ayat-ayat Al-Quran ya, bukan. Pak Anas itu kalau ditanya pasti tetap larinya ke Alkitab, ke Bible, tetap larinya ke situ karena memang yang sudah disampaikan Pak Lidara memang Al-Quran itu tidak bisa berdiri tanpa Alkitab kan begitu. Jadi lebih baik memang Pak Anas itu bertanya tentang Alkitab saja karena Pak Anas tidak bisa menjawab kalau bila ditanya tentang Al-Quran Pak Anas itu tidak bisa menjawab dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi lebih baik memang bertanya Alkitab, bukannya karena mendengar nama Nabi Muhammad langsung kepanasan, bukan. Justru memang kalau mendengar nama itu menurut saya ya biasa-biasa saja karena tidak ada manfaatnya bagi saya kan begitu. Ya, Oh, silakan. betul. Setuju. Itu maksudnya kalau ayat-ayat Al-Quran ni disampaikan bagaimanapun mereka tidak akan menerima kan. Itu sebab Anas di channel Pak Bobom, Anas selalu berpesan jangan serius sangat. Sebab kebenaran itu memang memahitkan gitu kan. Pahit untuk orang menerima kebenaran. Diterangkan bagaimanapun pasti tidak akan terima gitu kan. Cuma kita fun-fun aja kan kita bicara Bible kan. Al-Quran tu terlalu highest bang untuk orang yang ingin kan. Cuma kalau nak serius belajar Al-Quran, hadis, pergilah ke channel-channel Muslim gitu kan. So Anas di sini hanya bertanya tentang Bible dan dijawab supaya ramai lagi dapat jiwa dimenangkan. Tugas Anas di sini memenangkan jiwa-jiwa gitu kan. Supaya mengenal siapa itu Kristus, mengenal Bible, supaya orang rajin membaca gitu kan. Pada Anas begitu. So kalau membahas hadis Al-Quran tak perlu di sinilah banyak. Sebab ramai yang akan kepanasan gitu kan. Tidak boleh, bukan masalah tidak boleh menerima ataupun apa. Memang mereka tidak akan menerima gitu kan. Mereka akan, sebab Anas selalu berpesan, kebenaran itu pahit untuk diterima. Gitu kan. Cuma ada baiknya di channel Pak Bom Bom ini, channel Kristian kan. Ada baiknya kita bahas Bible gitu kan. So pada Anas begitu. So Anas ini orangnya enggak akan menyerang kan kalau tidak diserang. So dengan Anas ini hanya santai-santai aja. Anas secara halus saja. Anas suka membuat orang berfikir begitu. Bukan bermaksud Al-Quran tu tidak boleh berdiri sendiri. Enggak juga. Al-Quran tu berdiri sendiri. Dia tidak bergantung kepada kitab orang Yahudi dan comot-comot ayat sehingga menjadikan sesuatu itu cocokmologi kan. So nanti orang Yahudi marah. Al-Quran tu berdiri sendiri dengan hukum-hukum, dengan segalanya yang ada di dalam Al-Quran. Tapi Gitu bang. Anas, kalau Ya. saya lihat ini, Anas ini lebih hebat Alkitab daripada Al-Quran. Anas lebih memahami Alkitab daripada Al-Quran. Soalnya Anas tidak memahami. Kita lihat tadi Belum. Anas menjelaskan Al-Quran, kita nggak ngerti. Betul nggak Pak Iron Man? Dia nggak ngerti kitabnya ya? Iya betul nggak? Pak, nggak bisa ngerti Pak. Iya. Sebenarnya Muslim awam Bom. Muslim awam macam Anas ni mudah untuk dimurtadkan Bom. Muslim awam macam Anas ni. Nggak bisa. Bukan kita yang murtadkan, bukan. Itu Iya. Tuhan yang milih. Bukan Anas ni mewakili Bukan Muslim kami, awam bukan. gitu kan. Anas bukan ustaz ulama gitu kan. Muslim awam macam Anas ni mudah sebenarnya nak dimurtadkan Bom. Cuma taktik tu kena betul Bom. Bukan. Jangan Bukan. salah. Bukan Anas, bukan kami yang mengambil kau, bukan. Bukan kami yang memurtadkan kau, tidak. Itu kuasa Tuhan, bukan kami. Kami hanya mengajarkan, mendidik, kita hanya bisa berdoa. Iya betul. Bukan. Bukan maksud Anas, Muslim awam macam Anas jelaskan. Oh, keselamatan itu pasti dapat. Percaya pasti dapat. Tapi kena lakukan ini, mengikuti firman Tuhan. Keselamatan syurga pasti akan didapati. Sebenarnya Pak Bom, Muslim awam macam Anas ni mudah untuk ditarik Pak Bom. Gimana sih? Tuh, betul kan? Ada yang komentar tuh. Anas goblok. Anas. Kau mengerti. Aduh, Anas. Perlu teliti Memang kata-kata Anas. Gimana sih? Iya, memang kalau Pak Anas ini ya, kalau memang dia kalau berdiskusi itu sepertinya dia ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh misalkan nabinya begitu, Pak Bom. Iya. Atau Al-Quran yang memang dianggapnya
tidak benar oleh dia. Dia ingin menyamakan, oh di Iya. Al-Quran tuh di Alkitab itu ada lo yang begini gitu loh. Jadi dia nggak bisa mempertahankan kebenaran yang ada di agamanya gitu loh, Pak Bom ya. Ya, kalau misalkan berzina itu boleh loh, di Alkitab tuh ada perzinahan. Nah begitu kan, dia hanya ingin supaya meminta klarifikasi dari Alkitab gitu loh, bahwa Alkitab pun ada yang demikian, ya kan. Jadi memang Anes ini sepertinya memahami Alkitab itu untuk mengcover Al-Quran itu sendiri gitu loh. Memang dia bilang bahwa Al-Quran itu memang bisa berdiri sendiri. Ternyata contohnya tidak bisa dia berdiri sendiri, ya kan. Di terjemahan Kementerian Agama pun itu ada Alkitab yang dicomot-comot untuk mempertahankan penafsiran Al-Quran itu supaya benar. Itu ya. Itu Iya. udah Anas pun salahkan juga bang Kementerian Agama Islam kan, mengambil kata Anas, Allah, Anas, mengambil Anas kata tadi Rasul, Anas. Oh iya, oke, lanjut. Oke, sorry. Saya rasa Anas orang berpendidikan ya, jadi kalau berbicara boleh berganti gitu dah. Iya, ingatkan sudah habis. Lanjut bang. Oke, sorry. Jadi memang Anas itu ingin mencari pembenaran atau mengklarifikasi bahwa di agama yang dia yakini itu ada juga loh sepertinya di Alkitab yang demikian begitu ya. Tetapi kan Oh iya. Ya kan Pak? Sebentar Betul Pak. nggak Pak? Sebentar Pak, saya takut lupa Pak. Ya silakan. Ini saya baru dari belakang, tiba-tiba saya dikasih ingat. Jadi teman-teman di rumah bantu dalam doa, karena Anas ini kalau kita lihat ya, dia seperti seorang laki-laki yang ingin mencintai seorang wanita, tapi dia ingin coba-coba. Saya coba-coba dulu, bisa nggak? Betul nggak? Coba-coba, benci-benci tapi rindu. Oh, kan makanya perempuan kan suka benci kan? Benci-benci tapi rindu. Coba-coba tapi jadi coba-coba jadi kelengket. Nah, kayak Anas. Dia coba-coba. Tapi lama-kelamaan puji Tuhan. Kalau memang dia bertanya tentang Alkitab, karena kita lihat dalam kitabnya dia nggak ngerti-ngerti. Coba lihat, Palidara tanya dia nggak ngerti. Penggugat tanya dia nggak ngerti. Teman-teman yang dari Kristen, apologet Kristen bertanya tentang Al-Quran, dia nggak ngerti. Termasuk Pak Bobom juga belajar, tanya dia nggak ngerti. Kita bantu dalam doa. Siapa tahu dia coba-coba, dia tagai toh. Kalau orang di Papua bilang dia tagai. Nah, tagai. Kail. Kail ya, itu tagai orang Papua bilang. Ini Anas ya, kita bantu dalam doa saja. Karena Anas ini, dia belajar Alkitab. Tapi dia belum mengerti. Kita cuma tugas bantu dalam doa saja. Karena kita lihat dia belajar tentang kitabnya, dia nggak ngerti. Nggak ngerti, Pak Simon bertanya sama dia, nggak ngerti dia. Sudah mau 2 tahun ya, 1 tahun lebih. Ya silakan yang lain mungkin mau bicara, Pak Iron Man. Ya bagaimana mengerti Pak Bom? Kan Al-Quran itu kan diturunkan dalam bahasa Arab gitu ya, untuk golongannya Pak Bom. Gitu kan. Anas ini kan orang Asia ya, termasuk Malaysia, Indonesia itu kan Asia gitu loh golongannya. Jadi memahami Al-Quran itu harus memang membutuhkan tafsir, dan tafsirnya juga kan ada yang sahih gitu ya, hadis-hadisnya ada yang doif gitu kan. Nah, yang tadi yang dikatakan Anas juga kan dikatakan bahwa Al-Quran itu kalau yang ini ada yang dibuang ke laut ya tadi ya Pak Bom dicatat tuh menit keberapa itu. Iya, saya udah catat ini. Iya. Menit ke 1 jam 51. Iya. Jadi Anas sendiri bilang bahwa Al-Qur'annya itu udah ada yang dibuang di laut. Itu kan Anas sendiri. Nah, itu karena dia tidak bisa memahami memang pengajaran Al-Qur'an. Ya. Kalau kita nggak usah jauh-jauh aja lah, misalkan ada di dalam penciptaan itu kan ada kapal berlayar kan, kita juga nggak tahu Pak Bom. Anas juga nggak bisa menerangkan bahwa kapal itu ada pada saat penciptaan kan, dia nggak bisa mengerti gitu loh. Ya. Putar-putar saja. Iya, putar-putar kayak gangsing gitu loh, kayak
susah Pak Bom. Jadi memang Oh, kapal belayar itu layar langgar tiang langit itu bang. Ah, Kapal Anas. belayar gimana? Itu Gimana sih? coba lihat tuh. Ditanya Al-Quran dia jawabnya ke Alkitab. Memang mantap Anas. Enggak, kapal yang belayar itu kan langgar tiang langit. Gimana Itu sih? dia. Nah, iya, Betul iya kan? sudah iya. Iya, yang ada kapal lewat kan pada waktu penjumpalan kapal lewat. Anas. Saya rasa Anas kalau Bukan, nak Anas bagi kalau orang ditanya berfikir Anas aja. kalau ditanya Al-Quran, dia nggak ngerti. Dia lari Betul, ke Alkitab. Bukan nggak ngerti, nggak mau Bukan terima nggak penjelasan ngerti, Anas. bukan nggak ngerti. Cuma Baik ada memang kasih kau begitu aja kan supaya orang berfikir kan. Simple. bukan orang berpikir, tapi kayak Mesti abang ni berfikir, "Oi, tiang langit bergoyang-goyang. Di mana ya?" Mesti abang ni bertanya-tanya nih. Terus lagi Gimana bang tiang katanya, langit bergoyang-goyang bang? sebentar Anas, katanya juga Iya, kan oke, lanjut. Al-Quran itu bisa berdiri sendiri begitu kan, tanpa hadis atau apa gitu kan. Nah tadi Pak Bom saya ketawa waktu Pak Bom tanya nenek moyangnya Anas itu siapa gitu kan, berdosa atau enggak. Saya rasa kan nenek moyangnya Anas cuma Adam doang Pak. Iya. Hawanya kan nggak ada Pak. Nggak Kalau ada. dia memang apa Tahu. namanya? Memang dia Dia dari lahir Quran, dari ya? dia lahir dari Adam punya perut. Iya Adam doang. Makanya tadi Pak Bom bertanyakan demikian, saya tadi ketawa gitu loh. Kok Anas bisa punya nenek moyang? Hawanya itu dari mana kan nggak ada. Gitu kan? Gitu Pak. Jadi memang Iya. Anas itu memang ya mempelajari Alkitab untuk mengklarifikasi bahwa apa yang ada di Al-Quran yang apa namanya boleh berzina atau segala macam kan, kalau di Alkitab ternyata di Alkitab itu ada gitu. Di mana di Al-Quran boleh berzina bang? Di mana ayat dia bang? Tidaklah engkau berzina kalau engkau Tampilkan ayat dia, tampilkan ayat. beriman. Di mana? Kasih Pak Bom buka ayat dia. Di Al-Quran Mas. boleh berzina. Mungkin yang lain ada bisa ya, saya nggak ada laptop saya ada di sini gitu loh. Itu ada kalau Anas Oh iya, ada baik. ya. nanti PR. Iya, nanti orang yang sharing boleh lah. Jadi Abang cari dulu kalau nggak ada. Kalau abang mengatakan di Al-Quran boleh berzina, Anas rasa tidaklah problem besar di engkau sini berzina, gitu loh. Ya. Coba cari di Engkau mana ayat itu? mencuri kalau Anda dalam keadaan beriman. Jadi ketika Anda dalam keadaan beriman, itu boleh Pasti tidak berzina. Itu di hadis bang, bukan di Al-Quran itu. So jangan mengatakan Al-Quran itu membolehkan berzina. Ini masalah besar bang. Oke, Problem. saya ralat boleh di hadis ya kan. Iya. Oke. Kalau tentang hadis itu jelas kan. Orang yang beriman tu tidak mungkin berzina, begitu bang maksud hadis itu. Anas Enggak ada baca masalah. baik-baik Anas baca baik-baik. Enggak lah, mana ajaran yang membolehkan berzina bang? Enggak ada bang di Islam. Islam tu Al-Quran jelas melarang perzinaan. Abang baca di surah Al-Isra. Itu jelas zina. Mendekati zina pun haram bang. Islam tu apatah lagi berzina. Mendekati zina itu haram hukumnya bang. Itulah di Islam ada pernikahan, akad nikah, mengesahkan pernikahan. Akad nikah itu apa Anas? Hukum zina itu direjam bang. Kalau didapati cukup saksi, rejam di Islam bang. Jangan main-main di Islam. Zina tu amat dilarang gitu. Masa kan abang mengatakan Al-Quran membolehkan berzina? Problem besar abang. Anas, itu hadis ya, saya larat. Iya. Kayak saya bisa larat kalau misalkan memang itu salah, ya oke di hadis. Hadis mengatakan bahwa tidaklah engkau berzina gitu kan. Kalau engkau dalam keadaan beriman. Ya kan? Jadi kalau kita bermakna orang yang beriman tidak mungkin berzina, gitu kan? Itu penafsiran Anas. Jadi Anas harus udah tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. So bermakna kalau dia beriman, dia tidak mungkin mencuri dan dia tidak mungkin berzina. Begitu kalau pemahaman hadis. So kalau abang ingin belajar hadis, pergilah kepada ulama yang bernama Sang Pegugat. Itu ulama hadis itu. Dia memahami hadis, memahami bahasa Arab. Belajar kepada Bang Sang Pegugat. Di channel dia ada. Mana abang ni? So jangan belajar kepada Bang Sang Pegugat. Jangan belajar kepada Ustaz Abdul Somad. Problem lah itu bang. Mana sih? Anas juga belajar ya. Anas Islam itu komplit bang, jangan risau bang. Pak Anas. Bang Sang Pegugat ada.
Anas, kalau saya mau Bang, apa? belajar ke apa namanya Abdul Somad tadi Anas katakan ya Abdul Somad. Jangan. Abdul Itu Somad tak tahu itu apa. bicaranya Mm-mm. lain-lain Pak Anas ya. Ini contoh Mm-mm. ya. Ketika dulu apa namanya seorang gubernur itu ke satu gereja atau ke kelenteng, oh dia haram-haramkan Pak Anas. Tapi sekarang dia lain Pak. Ketika Mm-mm. gubernur yang sekarang ini untuk mencalonkan presiden ya, dia nggak bersuara gitu Pak Anas. Itu nggak haram gitu Pak Anas. Jadi kadang-kadang Abdul Somad itu lain kemarin lain sekarang bicaranya gitu Pak Anas. Apakah memang boleh diajarkan bertakia ya Pak Anas? Enggak Hah? juga. Kenapa tadi? Maksudnya apa? Membina apa? Kenapa? Apa? Government membina apa? Nggak membina. Abang cakap apa tadi? Jadi Uh, percakapan Ustadz Abdul Somad itu lain kemarin sama lain sekarang gitu loh. Jadi tergantung keadaan. nggak tahu juga. Apa Tapi kalau memang boleh diajarkan untuk bertakiyah gitu, Pak Anas? enggak juga. Anas tak tahulah ini kes apa kan. Cuma pada Anas Ustaz Abdul Somad itu dia seorang ulama di Indonesia kan. Banyak dia punya Nah, followers bicara gitu tentang kan. Abdul Somad ya Pak Anas, itu Anas dia Iya, boleh iya. mengatakan menikah itu boleh 4 dan unlimited itu Pak Anas. Sedangkan Al-Quran katakan katanya nggak boleh tuh, cuma 1. Abdul Somad terang-terangan dia bilang kalau kamu pergi ke kota A, Anda boleh menikah. Dan pergi lagi ke kota B, Anda boleh lagi menikah. Sampai 4. Ya, nggak boleh lagi, nggak perlu minta izin ke istri Anda gitu loh. Itu namanya unlimited edition. Tapi Anas katakan bahwa Islam itu cuma 1. Nah ini kan bisa ada penyimpangan gitu loh pemahamannya. Ya kan? Enggak juga. Abang enggak jangan comparekan Anas dengan Ustaz Abdul Somad. Jauh bang keilmuan dia bang. Apa yang dikatakan Ustaz Abdul Somad dengan Anas betul lah bang. Al-Quran mengatakan begitu bang. Nikahilah kamu 2, 3 dan 4. Jikalau kamu tidak mampu, nikahilah hanya 1. Tadi abang memberikan analogi pergi ke kota Abdul Somad bilang nggak usah kita minta izin ke istri yang lain. Kamu tinggal ceraikan aja nanti untuk ke yang kelima. Jadi ketika 4 itu sudah mentok ya, Anas tinggal ceraikan yang 1, kawin lagi yang lain. Ceraikan yang 1, kawin yang lagi yang lain. Itu namanya unlimited. Iya, boleh tapi jangan lebih pada 4 bang. Itu aja. Kenapa harus nggak boleh lebih dari 4? Karena Muhammad aja istrinya lebih dari 4. Begini, tadi Anas bilang. Begini Anas, ya. Saya punya istri ada 4, terus saya tidak cocok. Saya bisa kawin 4 lagi, yang 4 saya ceraikan. Begitu ya bisa ya? Enggak juga. Perkahwinan tuh bukan boleh dibuat main-main begitu, Om. Nah, Enggak boleh gitu. Contoh begini. Saya udah punya istri 4 kan. Terus istri saya 2 ini cerewet. Cerewet. Terus yang satunya lagi, tinggal 1 yang setia. Yang 1 ini dia kurang bagus, kurang mantap, kurang enjoy. Terus saya punya uang banyak. 3 ini bisa saya ceraikan nggak? Bisa nggak? Bisa aja, Om. Bisa toh? Nggak masalah. Saya ceraikan. Terus saya kawin lagi 3, bisa toh? Bisa, jangan lebih daripada 4 dalam satu masa. Iya. Terus enaknya Anasnya. Enak lah. Tapi aduh, mati aku. Tapi ada ke lelaki macam itu, Om? Sebab kenapa, Om? Tapi perkahwinan ini bukan suatu perkara yang jangan fikir jangan fikir enak aja, Om. Perkahwinan ini adalah suatu tanggungjawab yang berat kepada seorang lelaki. Anas bicara begini karena Anas punya istri galak. Jadi Anas tidak bisa kawin 4. Enggak juga. Sebenarnya begini, Om. Perkahwinan itu tidak boleh dibuat main-main. Perkahwinan itu adalah suatu tanggungjawab yang berat, Om. Di Islam lah. Kalau di Kristen, Anas tak tahu juga lah, Om. Anas, di Indonesia apa hak-hak yang perlu dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya?
Bila Kalau mutah itu Anas gimana, mempunyai Anas? Kalau mutah. Anas mempunyai seorang isteri, seorang umum, berat tanggungjawab Anas umum. Tapi kalau ada seorang lelaki yang memiliki 4 orang isteri, itu lagi berat tanggungjawab dia. Dia akan dipertanyakan di akhirat kelak kalau dia tidak bertanggungjawab kepada isterinya ketika di dunia. Tanggungjawab menjaga isteri berat di Islam umum. Daripada segi Sudah. nafkah, Tanggung zahir, jawab apa? batin, tanggungjawab Sudah, enak pendidikan. saja. Enak mau. Sekejap, jangan fikir enak aja. Enak sekejap aja, Om. Mana sih? Sudah lah, enak lah. Enak, Anas, bikin- enak Anas. sekejap aja. Anas, Kau saya bikin ada orang-orang Isteri- ngiler Anas. sana. Isteri Anas. tidak solat. Isteri Anas, tidak tunggu solat. dulu, Anas, Kita yang sabar. menanggung dosanya. Anas, Isteri Anas. tidak puasa. Kita yang menanggung dosanya. Isteri Anas. tidak banyak lah Om. Tanggungjawab seorang suami begitu. Anas, ini apa menurut Anas ya? Saya punya cerita. Yup. Anas. Ini pada zaman dahulu kala, ini ada seorang pemimpin ya. Ketika dia berjalan keluar, ketika dia melihat istri sahabatnya itu harus diceraikan, Anas. Lalu dia harus menikah dengan dia. Dan ketika dia melihat ada anak mantunya cantik gitu ya, anak angkatnya dia bilang harus diceraikan itu istrinya. Lalu dia menikah dengannya gitu loh. Dan lalu ada ketika orang ini berperang, ketika dia dibunuh semua gitu ya, tinggal satu perempuan, dia menikahinya gitu loh, menikahi korban perang itu. Itu menurut Anas kelakuan orang ini bagaimana, Anas? Oh, nggak ada masalah. Janji halal, bang. Janji dibenarkan oleh Tuhan. No, So jadi pernikahannya secara sah nggak ada masalah. Jangan menikah ketika hamil. Ketika hamil itu anak luar nikah lah, bang. Oh, Contoh begitu ya. menggauli menantu dan sebagainya kan. Jumpa tepi jalan, ambil dia bawa ke rumah, gitu kan. Menggauli, gitu. Jadi itu Problem boleh ya, juga Anas, itu. ya? Akhlaknya mulia ya. Iya boleh, tapi nikahnya dengan cara yang halal begitu. Tapi ada sewaktu-waktu dia Jangan nikah berzina secara lah. halal itu, Anas. Gimana? Jadi sewaktu-waktu dia nikah tidak secara halal. Jadi dia istilahnya tidak secara halal tu bagaimana? Cium-cium sarung cincin, baling bunga. Cium-cium mulut gitu. Ya begini Anas. Anas stop dulu. Gimana? Jadi ketika dia merencanakan pernikahan, ini orang tuanya nih dikelabui gitu loh. Ya, dibikinlah dia mabok pakai, mungkin dia waktu itu minum cap tikus gitu ya. Jadi anggur orang tuanya dibuat mabok. Dan setelah itu setelah dia mabok berat diganti bajunya tuh, Anas. Ya. Dan besoknya dia bilang, "Oh, Bapak sudah menikahkan aku," gitu loh. Nah, itu kan cara menikahnya nggak benar, Pak Anas. Jadi dia mengelabui calon mertuanya waktu itu. Nah, itu bagaimana, Pak Anas? Oh, nggak boleh lah bang. Kalau menurut hukum Islam nggak boleh. Sebab seorang bapa itu wali kepada perempuan itu kan. Dia perlu menjadi wali dalam keadaan waras gitu. Tapi kalau di zaman jahiliyah, sebelum turunnya syariat Islam, Anas tak tahulah bagaimana kan. Oh begitu ya. Belum membaca. Tapi kalau sudah menurun syariat Islam, so syarat-syarat menikahi dalam Islam tu jelas. Ada perempuan, ada lelaki. Kalau perempuan sama perempuan, LGBT nggak boleh lah bang. Jadi nggak boleh lah jadi itu. Peristiwa begitu nggak boleh ya Anas ya. Jadi orang mengelabui gitu. Dia bikin mabok itu nggak boleh ya. Itu tindakan itu Anas tak tahu. Kalau sebelum syariat Islam turun, Anas tak tahu bang bagaimana mereka menikah, balik-balik bunga ke, cium-cium ke. Bukan. Anas tak tahulah itu. Bukan, itu peristiwanya begitu Anas. Jadi orang tuanya itu dibikin mabok gitu ya. Dan itu ada undangan gitu datang gitu kan. Ternyata ketika dia selesai mabuk dia bilang, "Oh, Bapak nih sudah menikahkan aku nih dengan calon dengan anak Bapak nih." Gitu loh, Anas. Itu mungkin syariat dia berbeza lah. Nggak tahu, mungkin syariat, kalau syariat Islam ni syarat dia lelaki, perempuan, wali, saksi dan ijab kabul begitu. Kalau sebelum syariat Islam nggak tahulah. Ana pun pernah melihat juga tu. Seorang anak bersetubuh dengan bapa kandung dia sehingga melahirkan. Jadi gitu nggak boleh ya, itu. Itu bejat juga itu ya, orang yang demikian ya, Mas. Enggak tahu. Itu mungkin sebelum syariat Islam, Anas tak tahu juga bagaimana peranan seorang bapa. Anas tak tahulah bang itu. Tapi kalau sudah syariat Islam turun, dia ada syariat dia seperti yang Anas sebutkan tadi lah.
Sebelum syariat Islam turun, Anas tak tahu cara sahnya perkahwinan bagaimana kan. Adakah melibatkan wali dia ataupun bagaimana, Anas tak tahulah itu. Peristiwa Oh, itu Anas tak tahu juga jadi itu. peristiwa itu emang nggak boleh ya. Itu bejat sekali orang itu ya, Anas ya. Kasihan juga Iya, itu. mungkin lah Iya. bang. Mungkin juga itu. Nggak, kok bisa mungkin Anas bejat atau tidak itu Anas? Itu aja. Kok mungkin Anas? Mungkin lah bang. Masa kan dia ingin Hah? bernikah itu dia memabukkan bapa dia, Anas. Tak boleh Oh, juga itu. Masa kan seorang bapa pasti ingin mengetahui kan tentang pernikahan anak dia kan. Tapi Anas tak tahu peristiwa ketika itu bagaimana kan. Itu kan di zaman jahiliyah mungkin kan, nggak ada aturan Islam gitu kan. kalau Islam belum turun gitu kan. kalau ada anak mantunya, dia bilang kamu harus menceraikan istrinya, tiba-tiba istrinya sama dia gitu, Anas, itu gimana itu? Oh, nggak boleh ya bang. Contoh kalau berjumpa dengan menantu di tepi jalan kan. Nggak boleh ya? Macam anak pernah, nggak boleh lah. Ambil dia bersetubuh sehingga melahirkan anak, itu problem. Peres, Oh, gitu ya. peres pula. Apa? Jadi nggak Apa tu boleh. nama? Jadi semua Silap. Nggak boleh, nggak peristiwa boleh. itu Anas nggak Perlu boleh ada ya? syarat-syarat. Kalau di Islam ni menikahi menantu tu nggak boleh lah bang. Haram hukumnya. Oh begitu ya. Mm-mm. Tapi ada yang boleh itu Iya. Anas. Nggak lah bang. Islam tu straight tegas bang. Menikahi menantu nggak boleh bang. Nggak boleh ya. Straight. Haram, berdosa hukumnya. Kalau Mm-mm. menikahi pembantu gimana Anas? Boleh nggak? Oh, pembantu pun nggak boleh. Bedakan pembantu rumah zaman sekarang dengan hamba sahaya itu kan. Oh, Kalau hamba sahaya itu abang baca di tak perlulah. Kalau hamba sahaya itu daripada keturunan dan gitu ya. daripada tawanan perang gitu kan. So, Anas kalau nggak tahu ya pembantu rumah zaman ini ya sekarang, cerita TKW Indonesia tuh ke Saudi Arabia gitu. Itu kan mm, istilahnya dia jadi pembantu di rumah tangga majikannya yang di Saudi Arabia begitu loh. Ya. mm, Jadi kebanyakan kalau mereka pulang mm, itu bawa anak Pak Anas, anak itu. Anaknya mm. seperti orang Arab begitu Anas. Nah, di sana Oh, itu hukumnya dia nggak apa-apa katanya Anas. Untuk menikahi atau memperkosa pembantunya gitu Pak Anas. Apa memang hukumnya demikian ya Pak Anas? Apakah itu berlaku enggak, zaman jahiliyah enggak atau juga. zaman sampai sekarang masih Kalau berlaku? beda kan anak pembantu dengan hamba sahaya tu beda. Anak tak tahulah di Indonesia ada keturunan hamba sahaya, anak tak tahu pula. Bagaimana pemerintah Indonesia boleh menghantar TKW ke Arab Saudi kalau sudah berlaku begitu kan? Apa reaction pemerintah Arab Saudi dan pemerintah No, Indonesia begini gitu Anas, kan? begini. Anas So dengar Anas tak cerita tahu saya juga Anas. tentang itu. Ya bang, ya bang. Jadi kebanyakan tenaga kerja wanita yang dari Saudi Arabia itu pulangnya bawa anak Anas itu. Oh, mungkin Apakah mereka bernikah di sana, ya mungkin kan? bernikah lah mungkin. Oh Ah. enggak, itu kebanyakan dari Oh enggak. majikannya itu Anas. Karena apa namanya, Ah. di sana itu sepertinya diperbolehkan gitu loh, hukum di sana gitu. Jadi ketika mereka melawan, malah yang melawan itu yang dikenakan hukuman di Saudi Arabia Oh ya. Enggak gitu Anas. juga kalau bedakan antara hamba sahaya dengan pembantu rumah tu beda kan bang. Kalau zaman dulu hamba sahaya kan sekarang sudah enggak ada juga kan. Cuma kalau abang melihat mereka Iya, saya membawa cuma anak itu bicara dengan pembantu mungkin Anas. mungkin Kalau mereka bernikah di pembantu, sana kan. So kita tak tahu apa situasi di sana kan. Cuma kalau sudah berlaku begitu, Anas rasa pemerintahan Indonesia bijak dalam menangani kes ini kan. Kalau sudah berlaku pemerkosaan begitu, pasti ada tindakan gitu kan. Masakan pemerintah hanya membiarkan, bego amat pemerintah kan. oh So gitu pasti ya. pemerintah Arab Saudi pun melakukan uh, suatu perkara itu dibendung gitu kan. Tapi pada Anas Kalau tak berlaku perkawinan begitu. Mungkin mutah itu mereka gimana bernikah Anas? di sana Anas, gitu. Hmm. kalau pernikahan mutah Ya. itu gimana? Mutah. Oh ya, kalau pernikahan muta'ah memang ada di Islam itu sejak pra-Islam bang. Di Islam ya, di Pra-Islam tu Islam ya. memang Anas ada. bilang tadi di Islam ada ya. Ya pasti bang. Kalau Oh, bicara pernikahan ini zaman sebelum pra-Islam pun banyak berlaku. sampai sekarang Cuma ada Anas. sekarang nggak ada. Kalau di Islam Oh, itu nikah ada ya muta'ah Mas itu. itu Anas sudah nggak dengar-dengar ya. di apa? Dimangsuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pernikahan muta'ah ini berlaku ketika pra-Islam, ketika para tentera Islam itu
keluar berperang lama Itu gitu kan, dalam praktek muta tempoh masih yang banyak lama Anas di gitu. sini Anas, atau di Saudi Gimana, Arabia gimana? masih banyak Anas. Oh, Itu kemarin enggak. Kalau itu ada. bukan Islam, mungkin Islam tuh enggak ada. Sekarang Oh, Islam tapi ini enggak dia ada dia nikah Islam loh mutah Anas, itu. tadi yang seperti Anas bilang itu Islam loh. Enggak juga. Hah? Kalau di Islam sih sudah enggak ada itu. Kok nggak Kalau ada ya? mereka masih Islam lah, mengikuti ajaran Islam, enggak ada itu. Hmm. Itu di daerah Mungkin di Jawa Barat mungkin Anas, di pernikahan daerah mutah itu mungkin pegunungan di Anas. di Anas Eropah lah itu bang. Mungkin di di Eropah banyak puncak lah berzina-zina itu kan. Anas So di sperma daerah berterbangan itu Jawa banyak lah Barat itu. itu di puncak ya Anas ya. Itu Iya banyak ya. perkawinan mutah dan itu ada penghulunya, tapi itu penghulunya juga dia Islam, itu bukannya Kristen, itu Islam. Dan itu orang Arab Oh iya kebanyakan iya. Anas. Ya. Iya. Jadi Karena nggak tahu juga itu prakteknya masih pemerintah ada. Indonesia ambil tindakan lah itu. Mungkin sudah Hmm. menyeleweng daripada ajaran Islam. Kalau di Itu tempat Anas ajaran itu, Islam karena kalau waktu sudah dia mendapat tahu tentang suatu penyelewengan, kalau di pasti akad sudah nikahnya itu ditangkap secara itu. Islam Anas, jadi Islam bukan tuh secara tegas itu di Kristen. situ. Itu pasti ajaran bukan Kristen Anas. Itu sudah pasti ajarannya Oh, ajaran kalau Islam. iya Islam tuh nggak begitu juga. Kalau Oh ada begitu ya. sesuatu yang sudah menyeleweng, pasti akan ditangkap itu. Islam tuh keras, tegas gitu. Oh So gitu ya. nggak ada masalah situ. Jelas Tetapi kan itu. itu pemerintahan di Jakarta, maksudnya di Jawa Barat itu pemerintahannya antara gubernurnya juga Islam, terus Oh iya itu lurahnya Anas di tak sana tahulah Islam. Itu membiarkan kalau Anas. Kalau kalau mereka di tempat Anas menyimpang ni itu, tegas bang. Kalau di tempat ya, Anas ni tegas. Kalau ada ajaran yang menyeleweng, uh-uh, itu pasti akan terus menyimpang tu kan, akan terus ditangkap itu. No kompromi itu. no Mm-mm. kompromi ya. Waduh, Anas pintar Iya, sekali Anas. iya. Mm-mm. Mungkin Oke, Anas merasakan Pak gitu. Bom, saya ada pertanyaan gini Pak Bom. Kemarin Iya. Pak Bom ya, ketika di Cilegon itu ya Pak Bom, di gereja itu dilarang, itu ada berita hari ini ada sesuatu terjadi di Cilegon ya Pak Bom. Apa itu benar Pak Bom? Nggak tahu Pak, saya nggak ikut Belum ya. perkembangan. Kalau misalkan itu benar, saya takutnya, saya cuma khawatir sama Ibu Yuni ya, Bu Yuni yang ada di Cilegon ya. Saya tahu kabarnya gimana itu. Saya berharap sih tidak terjadi. Emangnya Bapak dengar kabar apa sih di Cilegon, kenapa sih? Di Cilegon kalau nggak salah ya ada peristiwa gempa apa sih ya? Hujan atau apa gitu ya? Yang besar. Enggak ya, Pak? Jangan terlalu percaya sama hamba-hamba Tuhan yang bikin kaget-kaget sekarang. Oke. Ya, saya cuma kalau misalkan itu benar, saya takutnya kena Ibu Yuni gitu. Ibu Yuni kan selalu ada di channel Pak Bom, tapi nggak pernah masuk gitu. Saya takutnya kena gitu. Saya cuma itu aja sih. Jadi bukan ya, nggak apa-apa itu ya. Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Oke. Kalau orang kasih isu-isu saja. Kalau saya tahu saya sekarang di mana pelabuhan apa ya mau menuju ke Sumatera, Pelabuhan Banten ya. Ada sementara apa? Ombak gelombang besar. Itu Gitu. Oke. Oke, Pak Yustan, ada yang mau disampaikan Pak Yustan? Ya. Selamat Natal Pak Bom. Ya, Natal selamat Natal Pak. Apakah Pak Anas sudah nyampaikan selamat Natal atau gimana Pak Bom? Dia tidak bilang selamat Natal, dia bilang selamat berbahagia. Oh, maksud saya begini Pak Bom. Pak Anas ini sudah kelas berapa di channel Pak Bom ini ya? Dia baru kelas 5 SD, mau lari ke kelas 6. Sebentar lagi saya kasih dia lulus tamat. Dari 2 tahun lebih Pak baru kelas 5. Nah, berarti bukan 2 tahun. Baru belum 1 tahun mau dia di sini. Belum 1 tahun Pak. Oke. Belum. Saya mau tanya Pak Anas ini. Pak Anas kok selalu di room Pak Bom ini ya? Apa maksudnya tuh Pak Anas? Apa enggak haram ya? Enggak lah bang. Enggak ada babi kan di sini Enggak kan? haram. Haram apa bang? Apa bedanya dengan diskusi apa aja. itu? Apa bedanya kalau ngucapin selamat? Tapi ya enggak usah lah. Saya juga berharap Pak Anas enggak boleh lah bagi itu. Apa bedanya itu di ruang ini dengan ngucapin selamat Natal tidak boleh?
Oh, berbeza bang. Di room ini kan hanya diskusi. Kalau Lalu ucap kalau Natal diskusi, itu berbeda. lalu kalau diskusi tentang Bible apa tidak haram? Enggak lah bang, enggak ada babi kan? Haram Hah? apa pula bang? Bukannya di Bible itu ada babi, Enggak tapi disentuh kan, hanya menyebut babi aja. itu yang ini. Pak Anas, Hmm. Hmm. kira-kira gimana pandangan Pak Anas? Itu ada di Cilegon ya, yang Hmm. lagi itu orang dilarang rayain Natal itu. Seperti apa pandangan Oh, Pak Anas? enggak boleh lah bang. Nggak boleh. Masa perayaan orang dihalang-halang? Masing-masingnya bang. Perayaan. Pak Anas sudah ada statement Statement apa? sebagai orang Muslim. Sudah Statement ada maksudnya statement. gimana? Maksudnya bahwa itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa pula tidak boleh pula? Itu kan perayaan, masing-masing punya perayaan. Cuma kalau bagi kami umat Islam ada panduan dia. Gitu kan? Seperti Bagaimana apa panduan kita dia? Seperti meraihkan. apa panduan dia itu Pak Anas Ah. yang melarang itu? Yang ada Pak Tua itu? Yang melarang? Maksudnya Ya. di mana? Siapa yang melarang ini? Umat Islam gitu. Iya, Cilegon kan? Oh, enggak boleh Gimana lah bang. tuh? Anas tak setuju juga itu. Tak kira lah dia Muslim ke apa. Kalau perayaan orang, enggak boleh juga. Dilarang-larang kan. So masing-masing punya Saya inilah. gini Pak Anas. Hmm. Pak Anas, saya Ya, ya. khawatir begini Pak Anas. Pak Anas bilang tadi, Hmm. Pak Anas ada di room ini untuk memberitakan Injil supaya banyak orang dimenangkan gitu. Betul, curiganya- betul. Membantu. Iya, saya curiganya Pak Anas ini Herodes akhir zaman. Jangan begitu loh bang. Mana sih? Lah iya. Gini Pak Anas, karena tema-tema Natal di PGI itu kan mengapa orang Majus itu pulang ke negerinya melalui jalan lain. Kan Herodes itu dia bilang kalau kamu sudah menemukan bayi itu, datanglah kembali menginfokan supaya saya pun datang menyembah dia, padahal ingin membunuh. Saya curiganya itu yang ada di benak Pak Anas itu. Bilang tidak boleh, enggak lah bang. padahal Jangan risau lah bang. Kebenaran tu tetap kebenaran. Kalau menurut abang, Bible itu banyak kebenaran. Kebenaran tidak boleh dikalahkan dengan kebatilan. Jangan takut bang. Bukan hanya Anas yang hadir. Saya sampai ini saat baru ini, Anas bang. Saya sampai saat ini masih ragu kalau Pak Anas itu ada kebenaran gitu. Anas ada kebenaran maksudnya? Maksudnya kalau bicara Bukan, kebenaran, apa benar Pak Anas ngomong begitu dari dalam hati yang dalam atau gimana? Karena itu benar lah makanya bang. saya bilang Gimana sih? Pak Anas ini Herodes. Di ajaran Pak Anas mohon maaf Pak ya, apa kebenaran yang bisa dicontohi di keyakinan Pak Anas itu? Tadi bicara terlalu kecil kalau bicara soal kawin mawin itu Pak Anas. Saya pikir itu tidak ada kebenaran di situ. Mengapa tidak bertanya sama Pak Bom saja? Tetapi yang di hati Pak Anas itu bukan mau mencari kebenaran. Herodes. Gimana? Abang mana mengetahui isi hati Anas kan? Anas di sini mau diselamatkan. Gimana sih? Nah, apa tidak sabar haram kalau aja begini? lah. Nah, santai aja Pak. Santai Gimana? Pak Anas bilang tadi supaya banyak orang dimenangkan. Apakah itu dari hatimu yang tulus atau gimana? Iyalah bang, supaya ramai orang mengenal Kristus kan. Kita berbicara Bible supaya orang dapat lebih memahami apa yang ada di dalam Bible itu. Gitu kan tujuan kita di sini kan. Supaya lebih ramai orang mengenal Kristus. Siapa ini Kristus? Itu tujuan kita di sini kan. Bagaimana mungkin Pak Anas bicara kebenaran sementara Pak Anas tidak percaya kebenaran itu sendiri. Sedangkan mau mengajak orang lain. Itu nonsen Pak Anas. Gimana Anas tidak mempercayai kebenaran? Kebenaran tetap kebenaran bang. Loh, gitu kan? Kebenaran itu, jadi pemahaman Pak Anas itu kebenaran siapa sih Pak Anas? Kebenaran itu kebenaran lah bang. Lah kalau gitu kami di Kristen kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Iya udah kalau abang kalau abang berkata itu kebenaran, Anas percaya bang. Masa Anas tak percaya? Apanya yang Anas percaya Yesus. Yesus tu Anas cukup percaya bang. Percaya Anas. Mana Anas tak percaya? Bolehkah Pak Anas bilang
Yesus itu Tuhan? Kan tidak kan? Ah, Kiamat itu. enggak lah. Tapi Anas Nah, itu. percaya Yesus bang. Gitu. Sebagai apa? Utusan. Utusan itu yang tertulis kan? Nah itu Mana justru sih? itu tidak ada Itu kebenaran masuk di Anas. situ. Kebenaran Kebenarannya bang. adalah Coba abang baca tidak. Bible. Apa yang Yesus katakan? Dia utusan Gini, ataupun apa? kesimpulan Gimana? dari Alkitab itu adalah Mm-mm. Yesus adalah Tuhan. Itu namanya Yesus kebenaran. adalah Tuhan. Iya, itu Oh, kebenaran. di mana tertulis itu? Di mana tertulis itu? Yesus adalah Tuhan. Di Alkitab lah, di Bible lah. Oh, Kan di sudah Bible. kelas Iya, 5 oke, toh. oke. Iya. Oh, itu. Jadi saya gini Nanti Pak kalau Anas. bilang Tuhan, Anas protes lagi. Yohanes 13 ayat 13 itu apa? Iya, akulah guru dan tuan gitu. Iya. Oke. Tuan? Kok Tuan Pak Anas? Tuan pula. Tuan ke Tuhan? Nah, itu. Umum. Tahulah lah Lord ke apa, tak tahulah, itu bahas nanti lah bang. Okeylah itu Ya. kepercayaan abang. Anas tak mau masuk ke situ. Iya, Tapi kalau abang jadi gini, bertanya Pak. kepada Anas percaya Yesus ataupun tidak? Anas percaya bang. Percaya amat bang. Percaya Anas, sebagai bang. apa? Gitu. Sebagai apa? Karena kalau Itu Pak adalah Anas bicara tentang kebenaran, itu kebenaran apa yang Pak Anas maksud? Sementara Kristen itu, kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Iya. Iya, di Kristus. mana tuh ya? Sorry, saya lupa ayatnya. Dia bilang gini, I am the way and the truth and the life. Ya kan? Iya. Kalau jalan kebenaran dan apa? hidup. Iya kan? Bermakna Bolehkah Yesus ini jalan kepada kebenaran bang. Jalan kepada kebenaran. Tanpa Yesus ada jalan tak bang? Jangan ada jalan kan? Jangan tambah-tambah, itu jelas. I am the way. Tunggu dulu Pak Anas. Akulah jalan kebenaran. Kan di tempat akulah jalan kebenaran gitu kan. Ya. Bermakna Yesus ini sebagai tunggu dulu Pak. Pak Anas bilang tadi akulah jalan kepada kebenaran, itu ditambah-tambahin itu. Iya, bermakna akulah jalan. Bermakna Yesus ini sebagai mana bang? Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bermakna Yesus adalah Oke, kita stop di kebenarannya. Jadi kebenaran itu adalah kebenarannya. Kristus Yesus. Iya. Jadi Pak Anas kalau bicara kebenaran itu, makanya saya bilang Pak Anas ini Herodes, lain di mulut, lain di hati. Dan tidak dipungkiri itu akhir zaman itu banyak Herodes. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bermakna Yesus ini adalah. Nah, Yesus itu kalau menurut kalau menurut pemahaman abang, kalau abang ini waras gitu kan. Cuba anda bertanya kepada abang. Bermaksud Yesus ini adalah tunggu dulu. Waras. Kalau saya kan tertulis begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, saya baca ulangnya. Bermakna Yesus apa bang? Untuk sampai kepada Bapa. Gantian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus ngomong seperti itu dalam nature-nya sebagai manusia. Dalam pusing kan. Maksudnya di sini Yesus ini sebagai apa? Begini. Jangan bicara dalam kemanusiaan, dalam keilahian, pusing orang bang, supaya orang ini dapat faham dengan mudah. Gitu kan? Supaya menceritakan kepada Muslim gitu. Supaya Muslim ni cepat faham gitu. Pak Anas, kita gantiannya. Jangan abang berbicara tentang Yesus dalam kemanusiaan, Yesus dalam keilahian. Jangan begitu. Muslim mendengar pusing bang. Cuba abang jelaskan secara justru disitulah makanya firman Tuhan bilang, Yesus bilang, percaya saja, karena untuk menalak tentang ketuhanan Kristen itu sampai giginya Pak Anas pun berbulu tidak akan pernah paham. Iya Pak. Iya. Gitu. Iya, jadi betul, memang saya pahami kalau Muslim itu bingung tentang itu karena memang tidak bisa kamu telaah dengan akalnya Pak Anas sendiri. Bermakna dalam kemanusiaan bang. Dalam kemanusiaan dia kan, dia berkata begitu bang. Betul kan? Jadi gini, inilah diskusi-diskusi dengan Muslim itu tidak pernah naik kelas. Paling di situ di mana ayat Yesus mengatakan akulah Tuhan. Paling seputaran di situ, tidak pernah. Ini makanya orang malas diskusi karena pertanyaan itu terus. Iya. Gitu. Jadi saya tidak mau jelaskan tentang itu Pak Anas karena pasti Pak Anas bilang sendiri bingung. Memang bingung. Iya. Bingung. Anas faham, maknanya dalam kemanusiaan, dalam konsep keilahian, bermakna dia 100% manusia, 100% Tuhan, gitu kan?
dalam kemanusiaan dia Eh, begini gitu kan. Dalam keilahian dia begini gitu kan. enggak, kembali lagi karena mau dijelasin Kembali. sampai gigi berbulu itu Pak Anas tidak akan pernah terima dan saya justru cocok itu. Rudy Yohanes Pak Anas ini memang Iya. ditentukan untuk tidak selamat karena Oh, terlalu banyak janganlah bang, kebenaran Anas disampaikan mau Pak. Iya, diselamatkan bang. enggak. Anas, Janganlah Sepanjang begitu. Gimana sepanjang sih? Pak Anas belum membuka, Oi. sepanjang Pak Anas belum membuka Ah. hati untuk kebenaran, ya neraka itu. oh, iya, Iya, Pak iya, Yusman, iya. Udah Pak kasih Yusman. saya ngomong itu Pak Anas. Itu Ya siap Pak, beban. gantian. Gantian Itu bisa udah Pak. Ya sudah, setahun. terima kasih Pak Bombom. Anas, Bang Rene ni cicak lagi lah ni Bang Rene ni. enggak, kau ini pemakai Anas. Mau susah. Pemakai Satu tahun dah. apa Bang Rene? Iya. Masa Iya, setahun iya, kamu iya. pilek terus Anas? Apa dia? 1 tahun pilek melulu kamu, flu. Flu? Enggak lah. Masih belajar Bang Rene. Masih belajar Lu nih. dengar gitu tuh pemakai Anas. Lu datang aja ke saya cekokin kamu. Enggak lah. Anas yang cukupin orang di sini. Saya cekokin drugs kamu di sini, Anas. Kalau mati ya saya buang di Anas, laut. Anas, saya mau tanya dulu Anas. Ah, Apakah ada seorang nabi bisa berkata begini Anas? Contoh begini Anas ya. Yang meringankan beban kita ini siapa kira-kira menurut Anas? Tuhan atau nabi? meringankan beban itu semuanya daripada Tuhan gitu. Oke. Terus kalau ada seorang nabi atau utusan yang berkata begini, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kira-kira itu nabi atau Tuhan? Oh, tengok konteks lah Om. Nabi ke Iya, Bang. Tuhan? Iya, maksudnya ada nggak ini Anas cuma bicara saja Anas ya. Coba Iya, Anas, coba Anas renungkanlah diriku ini, Tuhan jamah diriku. Widuri. Lagu tuh kan? Renungkanlah diriku ini, Tuhan Sedap pula lagu selamatkan Om. Anas. Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata begini? Marilah Anas, datanglah kepadaku. Anas berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adakah seorang nabi yang bisa berkata begitu? Enggak, belum jumpa lagi Anas. Jujur. Ada Belum jumpa lagi. Belum jumpa ayat begitu. Oke, itu saya kasih Anas saja. Yang kedua, adakah seorang nabi? Ya. Iya. Jangan kau bicara pikulaku. Enggak. Sekarang saya bicara sama Anas. Jujur aja. Maksudnya ada nggak? Kalau kau bilang ayat itu nggak benar, ya sudah terserah kau aja. Terus apakah ada seorang nabi yang bisa berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percaya nggak dengan ayat itu? Percaya Om. Adakah seorang nabi bisa berkata demikian? Enggak lah, enggak. Belum ketemu Anas. Maksudnya ada nggak seorang nabi yang bisa berkata begitu? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun. Enggak lah, nabi itu kalau nabi kan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri kan. Apa yang dikatakan dia dengar daripada. Iya, makanya saya tanya, adakah mulai dari Nabi Musa, nabi-nabi lain yang berani bisa bicara begitu enggak? Yang bisa mungkin berbicara dalam konteks lain mungkin. Aku loh, bukan Allah. Aku. Bukan Tuhan. Oh, enggak lah, belum ketemu Anas. Belum. Aku. Ada enggak orang nabi bisa berkata aku nih. Oh, enggak, mungkin kalau nabi itu berbeda lah. Ajaran dia mungkin itu yang menghilangkan beban mungkin. Ajaran dia. Bukan masalah, jangan bicara ajaran Anas. Saya lagi berbicara dengan kau bahasa Indonesia. Ada enggak seorang nabi bisa berkata aku? Enggak ada Pak Bomo, ya Allah. Gimana Anas mau katakan? Enggak ada, belum ketemu Anas. Oke. Terus gitu aja. Iya. Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata begini Anas? Coba kau ucapkan pembicaraan saya. Coba kau cerna bahasa saya.
Apakah ada seorang nabi bisa berkata begini? Jikalau Anas melakukan firman, Anas tidak akan binasa. Iya, Ada iya. nggak? Oh, Ada enggak ada. Oke, itu ketiga. Oh. Adakah seorang nabi bisa berkata, Aku yang memberi hidup yang kekal? Oh, enggak ada. Ada, oke. Hmm. Anas sudah pernah baca Yohanes 9 nggak? Coba Anas baca Yohanes 9 ayat 35 sampai 39. Coba. Yohanes Coba. 9 ayat 35 sampai 39. Coba Anas baca. Yohanes 9 ayat 35, Mak. 35 sampai 39. Oh, ini. Okey. Yohanes 35 sampai 39. Sekejap. Okey. Yesus mendengar bahawa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayalah engkau kepada anak manusia." Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Nah, di situ Dapat melihat coba kau menjadi baca buta. ulangan ayat 37 ulang. 37 coba kau baca. Hah? 37 ayat 37. 37. Oh, Coba kau baca. iya, Pelan-pelan iya, bacanya. okey. Kata Dari Yesus 36. kepada Dari 36. Coba dari 36. Coba kau baca. Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Nah, Itu. itu maksudnya ayat itu apa? Oh, kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Maksud yang dinubuatkan itu Yesus kan? Yang akan Bukan. datang di Itu Yesus lagi bukan. berbicara. Oh, Yesus kan lagi berbicara sama orang. Iya, maksudkan nubuatan Yesus di perjanjian lama itu kan, ini kan Yesus menjawab kepada mereka kan, "Itulah dia, Iya. dialah Iya, itu." siapa? Gitu kan. Siapa? Dialah itu siapa? Coba kau baca Nabi, Yesaya seorang 4. Oh, ha, nabi. Oh, nabi. Oh, coba baca Yesaya 48 ayat 11. Yesaya Yesaya 48 ayat 48 11. ayat 11. Yesaya 48 ayat 11. Okey. Okey, Yesaya 48 ayat "Aku akan melakukan oleh kerana aku, ya, oleh kerana aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Ah, coba kau mengerti ayat itu enggak, Jen? Itu yang berbicara siapa? Ini kalau tak silap Anas, ini Tuhanlah berbicara ini. Tuhan bilang Aku tidak bagaimana? akan. Ya, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang bagaimana? Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ah, Ah. Tuhan sendiri toh? Mm. Tuhan bilang apa? Coba ulang pelan-pelan. Tuhan mengutus. Tuhan Tuhan mengutus. mengutus. Ya, Tuhan mengutus. Aku melakukan oleh Hmm. aku akan melakukannya oleh kerana aku, ya, oleh kerana aku Sendiri. sendiri. Sebab Dengar dulu. Kalau saya melakukan karena saya sendiri, berarti dia mengutus siapa? Dia mengutus orang? Tidak. Dia mengutus dirinya sendiri. Dia melakukannya sendiri. Dia tidak mengutus Anas, dia tidak mengutus nabimu. Enggak.
Dia melakukannya sendiri. Makanya dia bilang, jikalau kamu percaya, akulah dia. Nah, coba kau baca dalam Yesaya 44 ayat 6. Anas ya, pelan-pelan ya Anas ya. Baca Yesaya 44 ayat. Iya, boleh. Teman-teman di rumah semua Yesaya. bantu dalam doa. Yesaya 44 ayat 6. Iya. Yesaya 44 ayat 6. Oke, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Coba Anas baca pelan-pelan. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain toh. Akulah yang awal dan terkemudian kan? Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Berarti dia Tuhan toh? Dia Maha iya, Kuasa. Tuhan lah ini betul. Ini Tuhan. Ingat ya, ingat. Yesaya 44 ayat 6. Ingat, kitab Nabi Yesaya adalah kitab nubuatan. Oke, itu sudah satu ayat ya. Coba Anas buka di Yesaya 48 ayat 12. Yang kedua, di mana di Alkitab nubuatan di satu pasti jawaban satu. Di mana digenapi ada dua pasti ada jawabannya dua. Silakan. Tadi sudah satu ya. Tuhan berkata, akulah Tuhan, akulah awal dan akulah awal ya. Kemudian ya, oke. Lanjut. Oke, Yesaya 48 ayat 12. 48. Oke, dengarlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Berarti Tuhan yang dulu terdahulu dan terkemudian. Oke? Berarti Tuhan ya? Tuhan ya. Sudah berapa kali dibilang? Sudah 2 kali? Apa yang kali? Di dalam kitab Yesaya itu. Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12. Sudah 2 kali ya? Iya. Oke. Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata demikian? Nih, Nabi Yesaya nih. Iya, tapi itu yang berbicara siapa? Beginilah kan firman Tuhan. Ada di situ tulis beginilah firman Tuhan. Berarti Yesaya berbicara beginilah firman Tuhan. Iya. Apakah Yesaya di situ bilang akulah? Tidak kan? Yesaya ada bilang akulah enggak? Yesaya cuma bilang beginilah firman Tuhan kan? Betul enggak? Coba Anas bicara dulu. Anas, saya mau dengar dari Anas. Di situ Yesaya bilang beginilah firman Tuhan, bukan akulah awal, bukan toh? Bukan toh? Bermana Yesaya menyampaikan firman Tuhan gitu. Ya, beginilah firman Tuhan. Iya. Tuhan adalah awal dan akhir dan terkemudian kan? Awal dan terkemudian kan? Betul nggak? Iya. Nah, Yesaya tidak bilang aku. Yesaya bilang demikian firman Tuhan. Oke? Oke Anas? Sampai sini sudah paham? Sudah paham. Ada 2 ayat ya? 2 ayat. Oke. Sekarang Anas baca. Anas sampai sini sudah paham nggak? Paham. Bermana Tuhan ini. Iya. Nabi-nabi mengatakan demikian firman Tuhan, tapi Nabi tidak bisa berkata aku, oke? Dari dirinya sendiri, gitu. Tidak bisa bilang aku, nggak bisa ya? Pak Pom, izin Pak Pom. Ini Anas, oke sudah ya? Nah, sekarang Anas, iya udah. baca di kitab Wahyu 1 ayat 17, coba Wahyu 1 ayat 17. Wahyu. Coba. 1. Di situ yang berbicara Nabi atau Yesus, coba. Wahyu 1 ayat 17. 1 ayat 17. Dari 16 coba, dari 16. Dari 16 dan 17. Dari 16. 16. Dari 17 sudah, dari 17 ke 18. 17-18. Oke, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Sabar. Yang berkata siapa sih? Yang berkata siapa? Bapa di sini kan? Bukan ada kata Bapa. Di situ Yohanes melihat siapa? Jangan kau tambah-tambah Anas. Kau jujur saja. Di situ Yohanes melihat siapa? Bapa tidak pernah kasih tunjuk wajahnya kepada muridnya Yohanes, Yesus.
Nah, Yesus berbicara Tapi kepada Yohanes, dengar iya. dulu. Tapi ini kan Jangan firman. bilang, Oke. jangan bilang tapi. Ini kitab Wahyu. Wahyu itu Yohanes tidak pernah melihat Bapa. Yang datang kepada Yohanes itu Yesus, oke? Paham? Paham? Yang datang kepada Yohanes, Yesus. Tapi inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Ya. Allah kepadanya. Makanya kau baca baik-baik, kau baca di kitab Wahyu 17, itu Yohanes, firman Tuhan datang kepada Yohanes. Yohanes melihat siapa? Yohanes melihat Yesus mungkin. Oke, jangan bilang mungkin. Anas, jujurlah. Yohanes tidak mengenal Bapa, dia harus mengenal Yesus baru bisa mengenal Bapa. Karena Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Yang datang kepada Yohanes itu Sang Firman. Oh, Sang Firman. Coba, ya, Yesus. Oke, sekarang kau tolong jelaskan di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Kau baca. Baca pelan-pelan coba. Tadi kan kau dalam kitab Yesaya kau baca 2 toh? Saya suka ayat 2 toh? Awal dan kemudian coba baca di situ. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sekarang saya tanya kau, Anas. Yang mati di atas kayu salib siapa? Yang mati kalau menurut Bible itu Yesus kan? Oke, Yesus. Terus Yohanes lagi bicara sama siapa? Yohanes bicara bersama tubuh kemuliaan Yesus. Tidak ada ditulis itu tubuh kemuliaan. Bicara sama Yesus. Bukan. Nah, sekarang Anas jangan tambah. Enggak. Pelan-pelan ya. Anas jangan tambah. Coba Anas baca baik-baik. Di situ pada waktu Yohanes melihat Yesus, Yesus berkata apa? Coba kau baca. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, aku yang hidup, aku telah mati, dan aku telah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus yang mati, Yesus sudah bangkit. Yesus berkata, aku Alfa dan Omega. Oke? Berarti sama yang dari kitab Yesaya 44 ayat 6. Betul nggak? Iya, betul. Sekarang coba Anas baca Wahyu 22. Wahyu 22 ayat yang ke-13. Tadi sudah satu ya, digenapi ya. Yesaya 44 ayat 6. Untuk menggenapi Yesaya 48 ayat 12. Coba kau baca dalam kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 13. Coba Anas baca. Baca. Oke, Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yang bicara begitu siapa? Yesus ini. Oke, Yesus yang berbicara. Berarti dua perkataan dalam Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12, Yesus sudah menggenapi dalam Wahyu. Ya, Wahyu 1 ayat 17 dan Wahyu 22 ayat 13. Menurut Anas, Yesus siapa? Utusan. Alfa dan Omega bisa berkata utusan. Anas, jujur Anas. Tadi Anas baca utusan. Nah, sekarang di situ tidak ada tulis utusan. Apakah utusan bisa berkata aku Alfa dan Omega? Aku telah mati dan bangkit? Iya, maksudkan Yesus kan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri kan. Apa yang didengar tidak, yang tadi kau baca. Yang tadi kau berkata, Anas jujur. Sekarang saya tanya sama Anas, jujur lagi. Iya. Anas mengambil dari Yohanes 17. Saya tantang Anas. Anas ada ketemu dalam Alkitab nggak seorang nabi atau Anas punya nabi bisa berkata, ya Allah, aku punya tubuh Allah punya, hidupku adalah Allah punya. Begitu pula Allah, apa yang Allah punya, saya punya. Anas berani berkata begitu? Oh enggak ada. Nah, apakah Anas punya nabi bisa berkata, apa yang Allah punya, saya punya? Bisa berani berkata begitu? Oh enggak ada. Nah, oke, itu Yohanes 17. Coba Anas baca Yohanes 17 ayat 10. Anas kalau bisa ada tunjukkan dalam satu ayat di Alkitab maupun di Al-Quran, hari ini saya tinggalkan Tuhan Yesus.
Yang sama ya. Jangan ngomong. Enggak. Saya tantang Anas. Karena Anas dari tanah putar ke kiri, putar ke kanan, ke kiri. Nah sekarang saya tantang Anas. Tadi saya kasih tunjuk Anas, supaya saya buka otaknya Anas. Silakan Anas tunjukkan ayat, ya. Adakah seorang nabi utusan bisa berkata, apa yang Tuhan punya, saya punya. Anas coba tunjukkan. Hari ini saya bersahadat. Anas jelas ya. Oh, Mudah berarti jawaban saya nggak Anas. jadi Nggak ada. bersahadat. Berarti saya nggak jadi bersahadat dong. Wih, nggak perlu dong, Om. Loh, Islam tuh nggak kenapa? memerlukan umat, Om. Loh, kalau Pak Bomo bersahadat, gempar dunia YouTube. Anas tunjukkan sama aku. Enggak lah, nggak ada hiburan Anas. Anas, ayo. Iya. Betul nggak teman-teman Apa yang iya? di live chat? Betul nggak teman-teman live chat? Anas dari tadi tuh putar-putar, kasihan ya. Setan tampilin dia ya. Enggak lah, Anas nggak Setan kasih alas putar-putar. kepala, putar kiri. Anas tuh kayak sapi di ekor tarik. Setan tarik Anas punya hidup. Kasihan ya. Ditanya, Bukan, lari. sekurang-kurangnya Coba mengajak Anas, mereka membaca. Anas, saya tantang kau Anas, saya tantang siapapun saya tantang. Coba Anas bisa bicara begini. Ini kan utusan Nabi kan? Anas bicara begini. Apa yang Tuhan punya, saya punya. Ada nggak Anas? Enggak ada lah, Om. Oh, berarti Anas kalah dari saya. Enggak lah, Anas kalah dari punya panjang. saya. Nah, saya Kalau- tantang Anas. Saya tantang Anas, siapapun Anas. Anas punya guru, Anas punya... Saya tantangnya begini, apa yang Tuhan punya, apa yang Allah punya, saya punya. Ada nggak seorang nabi utusan yang bisa berkata demikian? Ada. Enggak lah, enggak ada. Tadi Anas bawa dalam Yohanes 17. Sekarang saya ambil dari Yohanes 17. Anas, di mana kau bicara ayat, di situ Pak Bobom ada. Iya, betul. Itulah hebat Om nih. Nah, Bagus. sekarang kau jawab sama Pak Bobom dulu. Kalau memang ada Pak Bobom hari ini mualaf, biar Pak Bobom ikut. Enggak lah, proses. enggak ada Om, enggak ada. Oh, berarti nggak Nggak ada. jadi dong. Berarti Anas kalah dong. Bilang ngaku kalah sudah, ngaku saja. Iya, Anas kalah. Pak Bomo hebat. Mana sih? Jadi Kita mencari jiwa di sini. Anas, Om. gini Anas. sih? Anas, Mm-mm. Anas harus punya pikiran. Anas, saya minta tolong, please, Mm-mm. please don't go. I just go to say I love you. Anas bingung. Tak putar-putar, Anas. Iya. Anas ini, aduh. Coba Anas pikirkan, Anas. Anas bilang Yesus adalah utusan Yohanes 17 ayat 3. Anas tidak membaca Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 10. Anas tidak mau, Anas tidak mengerti apa makna dalam Yohanes 17, ketika kapan Yesus berbicara. Anas juga tidak mau baca Yohanes 5 ayat 20, 21, 22. Anas cuma mau baca Yohanes 5 ayat 30. Cuma itu saya Anas mau baca. Tapi Yohanes 5 ayat 21, 22, Anas tidak mau bicara. Coba Anas tolong cari di Alkitab, cari begini. Apa yang Bapa bangkitkan orang mati, anak juga bisa membangkitkan orang mati. Ada enggak seorang nabi bisa berkata, engkau Tuhan bisa membangkitkan orang mati, aku juga seorang utusan bisa membangkitkan orang mati. Ada enggak ayatnya Anas? Hari ini saya mualaf. Enggak ada. Oh. Itulah Pak Bombom Anas. Kalian yang para kadron, hati-hati dengan Pak Bombom. Pak Bombom, betul. kau tanya di mana, saya hajar kau di ayat itu. Anas, coba kau renungkanlah pikiran. Tidak mungkin seorang utusan bisa berkata, apa yang Tuhan punya, aku juga bisa memiliki. Contoh Anas, apa yang presiden punya, apakah Pak Bombom bisa mengambil hak itu? Nggak bisa. Itu haknya presiden, betul nggak? Betul. Kecuali kalau saya bilang apa yang presiden makan nasi, saya juga bisa makan nasi. Tapi apa yang kekuasaan presiden, saya tidak bisa ambil. Nggak bisa Anas.
Anas coba renungkan, apa yang Tuhan punya, tidak mungkin seorang utusan bisa ambil. Anas, saya kasih tahu buat orang-orang yang di live chat. Nah, ini ada yang kasih tahu. Sudah nggak usah dia. Yesus mengutus nabi. Enggak, Anas, nabimu bisa mengutus nabi enggak? Enggak lah, enggak juga. Terus Yesus bisa mengutus nabi enggak? Enggak lah, enggak ada tulis aku akan meminta kepada Bapa, enggak ada begitu di Al-Quran. Enggak, Pusing nak mencari. maksudnya di Alkitab, Anas, di Alkitab ada enggak Yesus bisa mengutus nabi? Ada enggak? Ada, Mom. Itu kan dia udah ditampilkan hari itu. Ada. Nah, terus Yesus bisa mengutus Aku malaikat. akan mengutus nabi-nabi, mengutus malaikat. Itu kan ada. Terus kalau nabimu bisa seorang utusan bisa mengutus nabi enggak? Enggak lah, Mom. Nabi mana boleh? Itu kan Allah. Tapi kalau Yesus bisa mengutus nabi itu dengan malaikat bisa bagaimana itu, Anas? Itu Anas tak confused juga kan. Ada ayat, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku dengar itu yang aku katakan. Ini anak confused. Ini perkataan Anas. siapa ini? Itu gitu. Perkataan begini, Anas. Ya, boleh. Sekarang begini, Anas. Suara saya ini keluar dari siapa? Itu lagi Pak Bom pusing. Iya, itu yang saya bilang, Anas. Kan suara ini kan firman yang menjadi manusia. Firman ini menjadi manusia. Makanya firman itu berkata, aku tidak bisa dapat berbuat apa-apa karena firman itu sudah menjadi manusia. Iya. Paham gak, Anas? Coba kau berpikir secara logik. Firman itu yang menjadikan segalanya. Mazmur 33. Ayat 6 dan selanjutnya. Firman itu yang menjadikan semua dan Bapa tanpa firman, segala sesuatu tidak bisa dijadikan. Karena harus Bapa berfirman. Bagaimana sih, Anas? Karena kejadian 1 pada mulanya Allah. Allah bersama-sama, ya kan? Allah berfirman, makanya semua terjadi. Makanya firman berkata, aku tak bisa berbuat apa-apa. Karena dia keluar daripada Bapa. Yesaya 55 ayat 11. Coba Anas kau renungkan. Makanya firman Tuhan katakan, firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah itu Anas, coba Anas, bukan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah sekarang saya tanya Anas kembali. Itu tadi kau bilang Yohanes 5 ayat 30-31. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Nah sekarang saya tanya sama Anas. Anas punya nabi bisa berkata, Allah membangkitkan orang mati. Begitu pula saya juga bisa membangkitkan orang mati. Bisa nggak? Enggak lah, enggak ada ketemu itu. Nah, berarti Yesus siapa dong? Utusan. Nah, dia utusan. Tapi kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Sebab dia utusan. Dia tidak minta izin sama Tuhan. Enggak, dia tidak minta izin sama Bapa. Dia tidak minta izin. Dia bilang, Bapa bisa membangkitkan orang mati. Enggak ada ayatnya. Bilang, Bapa minta izin loh ya. Yesus tidak pernah bilang, Bapa, aku minta izin ya. Aku mau tampil yang Anas sedikit ya. Enggak ada Yesus berkata begitu. Ada. Yesus berkata, apa yang Bapa bisa membangkitkan orang mati, aku juga bisa membangkitkan orang mati. Iya. Apa yang Bapa punya, saya punya. Coba. Kau coba berpikir Anas. Otakmu kau jangan pakai gitu. Otakmu Anas. Masih waras Anas. Di Al-Quran tuh enggak perlu. Anas, di kau tidak waras, Anas, kau makan baterainya. Anas very appreciate kesungguhan very appreciate. Ini untuk Anas, kalau saya kata saya turut muka. Iya. Tapi penjelasan Pak Bom ni kalau kepada umat Kristian mungkin cepat faham Bom. Gitu kan? Tapi kalau kepada ini untuk memperkuatkan iman aja pada Anas gitu. Tapi kalau pada Anas bagus juga penjelasan Pak Bom kan. Anas. Kau mau dijelaskan bagaimana, Anas? Tidak ada seorang nabi yang bisa kasih bangkit orang mati. Tidak ada. Yesus tidak pernah minta izin, tidak. Apa yang Bapa lakukan, anak juga bisa lakukan. Apa yang Bapa punya, begitu pula juga anak punya. Kau masa tidak memahami di situ, Anas? Anas bin Laden. Anas bin Laden. Anas bin Laden.
Anas. Aduh. Aduh, aneh. Orang baca-baca WA bilang Anas koplak. Kenapa? Iya, Why? karena Anas dijelaskan pelan-pelan, Anas gak ngerti-ngerti. Anas Ngerti koplak. ya Om Bom, mana sih? Apa yang Cuma kan kau tadi ngerti, Anas? ngerti, tapi Anas, sekarang kena saya ambil tanya masa kau, itu. Anas coba renungkan di situ. Anas ambil bolpen, Anas. Yesus berkata, akulah Alah, jalan Anas di hidup ini. dan dengar dulu. Yes, yang Iya. pertama, Anas. Yesus ini saya kasih kau poin-poin. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku, bukan nabi. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, akulah jalan kebenaran. Tidak ada. Kebenaran itu prerogatif hanya Tuhan. Makanya Yesus tidak pernah berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Tidak pernah. Tidak pernah Yesus berkata begitu. Cuma akulah jalan hidup dan kebenaran. Yang kedua, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian Yesus berkata, marilah yang berbeban berat lesu, aku akan memberikan kelegaan. Ini saya kasih kau poin-poin aja. Kemudian yang keempat, Yesus berkata, akulah memberi hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun dapat mengambil dari tanganku. Aku yang memberikan kehidupan itu. Tidak ada seorang nabi bisa berkata demikian. Terus kemudian Yesus berkata dalam Matius 23, 35 dan selanjutnya, aku mengutus para nabi. Wahyu 22 ayat 16, aku mengutus malaikat. Siapa yang bisa berkata demikian? Yohanes 17 ayat 10, apa yang Bapa punya, aku punya. Apa yang ku miliki, Bapa punya. Apa yang Bapa punya, aku punya. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Coba Anas. Lukas 10 ayat 24 dan 25. Berbahagialah kalian karena apa yang dilihat oleh para raja dan para nabi, tapi mereka tidak dapat melihatnya. Kalian berbahagialah karena kalian sudah melihatnya. Hai Filipus, coba kau lihat. Apa yang kau lihat sungguh berbahagia karena aku dan Bapa adalah satu. Apa yang saya mengingat kau bertanya, siapakah aku ini? Siapakah Bapa itu? Sungguh berbahagia kalian karena kalian sudah melihat Bapa. Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Coba Anas, Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia berkata dalam Yohanes 22, ya 21, ayat 22 yang kalian bilang nih. Yesus bilang, jangan memegang aku harus pergi kepada Allah. Allahmu, Allahku. Karena Yesus berkata demikian, karena memang Ibrani 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 38. Bapa mengurapi anak. Begitu pula juga Bapa berkata kepada Yesus dalam keadaan dia sebagai manusia. Di Ibrani 1 ayat 8. Bapa memanggil Yesus adalah Allah. Begitu Anas. Karena dia sendiri Tuhan. Dia adalah Allah sendiri Anas. Firman. Pada mulanya Allah. Firman Allah bersama-sama dengan Allah. Ya dia Allah Anas. Apakah ada seorang nabi bisa berkata, apakah Anas, saya punya pertanyaan kau tidak bisa menjawab. Kalau orang-orang dari seberang itu tadi saya menjawab, coba. Apakah ada seorang nabimu yang bisa berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Ada seorang nabi bisa berkata demikian? Enggak ada, Bom. Enggak ada. Apakah ada seorang nabi bisa berkata, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu? Tidak ada Anas. Hanya orang tolol yang tidak bisa mengerti dan pura-pura tidak tahu. Hanya orang bodoh dan tolol. Bukan pura-pura nggak ngerti, Bom. Kalau Anas ngerti, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gitu kan? Akulah kebangkitan dan hidup. Saya tidak tanya kau, apakah ada seorang nabi yang bisa berkata demikian? Mulai kau baca dari kitab Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Mbak Musa, Ibrahim yang ada di Amerika. Moses. Ibrahim Moses yang ada di Amerika. Bukan itu maksud saya. Tahu ini Anas. Coba kau mengerti. Bukan pura-pura nggak ngerti. Sebenarnya ngerti sangat, Om. Bukan. Marilah yang berbeban berat. Kau tidak mengerti Anas maksud saya. Kau bisa menjawab pertanyaan saya enggak? Adakah seorang nabi yang bisa berkata, ya Allah,
Apa yang kau punya Allah, saya punya juga. Ada nggak seorang Nabi bisa berkata demikian? Kan Anda sudah katakan enggak ada. Cuma kita perlu memahami Ya, ayat itu memahami konteks apa, Bang? bagaimana, Anas? Konteks bagaimana? Di satu sisi kau bilang Yesus utusan, di satu pasal Yohanes 17 ayat 3 kau berkata Yesus utusan. Kenapa Yohanes 17 ayat 10 kau lari, Anas? Setan kau. Kenapa kau lari, Anas? Kalau kau dekat saya, aja kau punya mulut. Kau bilang, aduh Pak Bom, saya punya mulut darah. Saya bilang, itulah darah. Langsung Matius 26 ayat yang ke 28 bilang, itulah darah yang ditumpahkan kepada untuk pengampunan dosa. Anas, kau mengambil dari ayat Yohanes 17 ayat 3. Saya kasih Yohanes 17 ayat 10. Sekarang kau lagi kasih lagi Yohanes 5 ayat 30. Saya kasih kau lagi Yohanes 5 ayat 21 dan 22. Kenapa kau tidak mengerti, Anas? Kasihan kau, Anas. Matilah kau dimakan cacing, Anas. Aduh. Cicak makan kau, Anas. Aduh, kasihan. Kasihan nih Anas ya, Bang Rene ya. Mana Rene ini? Bang Rene, kasihan Anasnya. Bang Rene jadi cicak. Aduh, Anas. Kasihan Anas. Bukan Mom. Sebenarnya gini, Mom. Kan Anda sudah katakan enggak ada. Cuma kita perlu macam Anas ngerti mungkin cara yang lain kan. Apa yang perlu Anas? Kau lihat Yohanes 17 ayat 3, aku diutus. Baru kenapa kau tidak melihat ayat yang lain? Kau cuma hanya lihat Yohanes 17 ayat 3. Disitulah kesaksian Yesus tentang dirinya kepada murid-muridnya. Konteksnya itu dia lagi bersaksi tentang kepada murid-muridnya. Dalam sebagai manusia dia menyampaikan itu. Pada waktu itu dia menjamah murid-muridnya. Itulah Roh Kudus bekerja. Makanya ayat itu ditulis oleh Yohanes. Karena mereka mengerti konteksnya. Pada waktu itu Yesus berbicara. Dalam keadaan sebagai manusianya dia berbicara. Tapi di situ Yohanes menulis bahwa dialah ayat awal di situ, Yohanes 5. Sebelumnya dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Kemudian Yohanes tulis lagi, Yohanes 17 ayat 10. Apa yang Allah punya, dia punya. Apakah ada seorang manusia bisa berkata, apa yang Tuhan punya, dia punya? Anas, sampai kau mati, kau tidak akan selamat kalau kau caranya begini, Anas. Aduh, kalau saya ada dekat kau, Anas, ku ambil mata kail anjingku yang nomor 8, ku gait bibirmu, Anas. Mata kail nomor 8 itu kita ditarik. Aduh, buat teh tarik bisa ikan merah, bisa untuk ikan merah. Anas, kau ini bebal sekali, Anas. Kau nggak bisa menjawab. Tidak ada orang-orang dari seberang yang bisa menjawab Pak Bom kalau ke saya. Ada. Coba kalian naik, saya cuma jelas. Coba kalian, nggak bisa kalian jawab. Pasti kalian jawab itu. Anas bingung. Tidak tahu mau jawab apa. Lagi makan kepiting, bibitnya dicubit kepiting. Anas ya begitu Anas ya. Oke, silakan Lamberian Rockstar, silakan. Anas. Selamat pagi semua. Ya, pagi. Saya mau nanya ke Bang Anas, sih boleh Bang Anas ya? Diskusi santai kita. Ya, boleh. Ya boleh. Iya Bang Anas, saya mau nanya Bang Anas, emang benar di ajarannya Bang Anas ada bilang katanya boleh memperkosa perempuan Yahudi yang negerinya dimusuhi, Pak? Gimana Bang Anas? Boleh memperkosa perempuan Yahudi? Perempuan Yahudi yang negerinya dimusuhi. Oh, enggak pernah kalau Anas membaca itu, Bang. Itu hadis loh. Dari mana? Coba tampilkan. Aduh, hadisnya saya nggak saya pakai handphone lagi. Oh, coba Bang typekan aja itu. Boleh memperkosa perempuan Yahudi. Keluar aja itu nomor hadisnya. Coba bentar ya.
Loh, kok berhenti? Sebentar, Sudah. lagi nyari ini Pak. Dia minta itunya Pak. Ada tuh. Saya lagi cari nih. Coba. Sebentar ya. Aduh, aduh. Mana ya? Bang Anas pernah dengar gak Bang Anas? Ya, Bang Anas pernah nggak pernah dengar? dengar Bang memperkosa perempuan Yahudi, nggak pernah pula Anas. Sebab Al-Quran tu jelas mengatakan larangan membuat sesuatu yang keji tu kan, menjauhi zina apatah lagi. Tapi kalau ada hadis tu kan boleh dibuka, kita boleh baca kan. Wah, Yesus. Wah, Kenapa sih? Apa yang terjadi di Cilegon? Kah? Betul nggak? Cilegon itu ada apa? Apa Cilegon ngomong? Sebentar. Ayat ini Wahyu 22 ayat 16 ya. Yesus mengutus malaikat. Oke? Wahyu 22 ayat 16. Kalau nggak salah. Coba saya baca dulu. Wahyu 22 ayat 16. Ya, sudah. Wahyu 22 ayat 16 ya. Oh, skip dulu deh, kita kelamaan. Udah deh, skip dulu deh. Nanti coba saya Udah. dulu. Oke teman-teman, saya pikir sampai di sini dulu ya perjumpaan kita ya. Ya teman-teman ya. Ya, oke. Pak Bobom perlu istirahat karena Pak Bobom perlu istirahat ya. Nanti bilang Pak Bobom ini lagi ya. Karena Pak Bobom perlu istirahat. Nanti kalian lagi bilang, oh Pak Bobom mau cari uang sampai pagi sampai malam ya. Karena banyak orang Kristen bilang Pak Bobom cari uang dari malam sampai pagi sampai malam. Nah, Saya ya. juga bingung Pak Bomom, kalau ada yang bilang Pak Bomom ajaran keras Ya. apanya, biasa aja bagi saya sih. Ya, jadi teman-teman, Pak Bobom tidak begitu ya. Pak Bobom sudah berjanji sama Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, itu juga saya berikan sama kalian ya. Jadi apapun yang terjadi, Pak Bobom sudah bernasar, Pak Bobom siap melayani Tuhan. Kalau Pak Bobom sudah sakit, tidak mampu, itu berarti Pak Bobom lagi sakit, karena mungkin ya, karena memang sudah sampai di situ. Pak Bobom juga lebih senang kalau saya sudah mati. Benar. Karena saya tahu saya masuk surga. Daripada saya di sini masih lama-lama bercerita. Tapi saya punya rumah kan belum jadi. Saya lebih senang saya sudah tidak ada, karena saya lebih tenang daripada orang fitnah saya. Karena kita orang Kristen, mati adalah suatu keuntungan. Saya tidak takut mati. Ya. Saya lebih senang daripada saya difitnah kiri kanan. Tidak bagus. Lebih baik saya pergi saja. Supaya channel Sholat TBM 2 biar tutup. Abang Rene ada bikin live apa ya Bang Rene ya? Baterai Pak Bombo masih dipakai Pak Bombo. Ya Bang Rene. Masih banyak yang butuh Saya live, saya lagi di WFM tadi. Saya kan jadi co-host Pak Bom. Untuk Oke, sudah. uklim Kalau begitu, yang itu saya tendang. bunyi ribut jadi. Soalnya Bang Rene ada ribut-ributan. Enggak, bukan ini. Anak-anak lagi. Dengar kan? Ya. Sekarang nggak dengar kan? Saya pakai Ya, headset seperti DJ Pak Bom. Tuh, Iya. open cam Iya. Coba, tuh. Saya berani open cam. Tuh. Ini. Halo. Kayak film Bang Rene kayak film Star Wars. Star Wars. Coba kan dulu Star Wars. Itu nggak paling meriah ya? Film Star Wars ya. Yang bule-bule Star Wars ya. Kapten yang botak. Bukan Kapten Bokap. Yang Star Wars yang manusia bikinan yang dari Lilin kak. Yang nanti dia yang kasih digala ya? baru jadi lilin. Iya manusia lilin tuh. Yang nanti dia terpotong baru dia masih bisa bicara. Lilin. Manusia lilin. Berani nggak Anas? Ayo Anas, open cam. Berani nggak? Nggak usah dipaksa Bang. Nggak usah dipasang. Anas tuh nggak usah dipaksa. Anas. Bisa Bang.
Ya udahlah Pak Bobom Siapa istirahat tahu lah. kamu, siapa Oke. tahu kamu ke Abang skateboard. Rene, kita sudahi dulu ya, Pak Bobom Oke, istirahat dulu oke. ya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita berpisah, Pak Bobom cuma menyampaikan, ayat firman Tuhan. Sebelum Pak Bobom pimpin dalam doa, ya. Bentar ya. Nah. Bentar ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Kristen, marilah kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Memang berat, memang sulit untuk kita lakukan. Kadang kita emosi karena kita masih ada dalam tubuh kita. Tubuh kita ini sulit kadang menerima, sulit benar. Kepahitan, kebencian, kedengkian, kadang kita susah mengontrol. Ya. Untuk itu, saudara-saudaraku, Pak Bobom sebagai hamba Tuhan, saya cuma bisa menyampaikan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Bobom punya ajaran keras, bukan karena keras untuk kebaikan Pak Bobom, tidak. Untuk kebaikan kita semua. Karena kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, berarti kita semua menjadi murid-murid Yesus. Karena kemerdekaan itu kebenaran akan memerdekakan kita. Kita sudah disediakan tempat di kerajaan surga. Firman Tuhan katakan dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Bila kita hidup untuk Tuhan. Bila kita mati untuk Tuhan. Baik kita hidup maupun kita mati, kita milik Tuhan. Kita anak Tuhan semua melakukan firman Tuhan. Memang sangat berat dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya ada seorang ibu-ibu yang sekarang lagi nonton, dia menangis. Ada seorang ibu-ibu. Bu, lepaskanlah semuanya itu. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihi ibu. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesus adalah kebenaran. Hingga kita akan tumbuh kesejahteraan. Kita akan sejahtera bila kita hidup dalam kebenaran. Kita akan tenang bila kita hidup dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang hidup dalam kebenaran, tidak mungkin hidupnya dalam kesusahan. Kita percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, ketenangan akan selalu kita raih. Akan kita selalu berjalan. Ketentraman akan selama-lamanya. Percayalah. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Meskipun kita tidak setia, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Dalam surat 2 Timotius 2 ayat yang ke-12 hingga yang ke-13. Meskipun kita tidak setia, tapi Tuhan selalu setia. Tuhan tidak pernah menyesali dengan apa yang Tuhan memiliki kita. Kita sudah diselamatkan. Roma 11 ayat 29. Siapa yang mengejar kebenaran? Karena kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Untuk itu, Pak Bobom sebagai hamba Tuhan mau sampaikan. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Allah adalah kasih. Untuk itu,
Siapa yang mengejar kebenaran? Yohanes 14 ayat 6. Kasih akan memperoleh kehidupan. Yesus berkata, akulah kehidupan. Akulah kebenaran. Akulah terang dunia. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati untuk kita di malam hari ini atau di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Bapa, malam hari ini Tuhan, hamba-Mu kembali kepadamu Tuhan. Ampunilah segala dosa hamba-Mu Tuhan. Apa yang Engkau sudah berikan kepada hamba-Mu Tuhan untuk mencari jiwa. Apa yang Engkau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Hamba sebenarnya sudah tidak mampu. Tapi hamba percaya Tuhan, Engkau mau mengambil hamba-Mu untuk melayani Engkau. Tapi hamba percaya Tuhan, melalui channel Solat TBM2 banyak yang jiwa diselamatkan. Hamba-Mu percaya Tuhan, dengan adanya channel Solat TBM2, kami semua Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu dan mengenal Engkau. Berkati channel ini Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang selalu setia mau mendengarkan channel Solat TBM2. Bukan karena kami pintar, bukan karena kami berkuasa, tidak Tuhan. Tapi Engkaulah Sang Firman, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami semua mau berada di channel ini Tuhan, untuk mendengarkan, mau bersama-sama belajar, mau membaca dan mendengarkan isi hati Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak terang, berkati setiap langkah kaki kami Tuhan, kemanapun kami mau berjalan Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Berkati terlebih-lebih keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, terlebih-lebih opa, oma, suami istri, keluarga besar kami Tuhan. Biarlah kami bisa lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini, kami semua di malam hari ini akan istirahat. Tuhan, kirimkanlah bala tentara malaikat Tuhan, pagari rumah kami. Biarlah kami di malam hari ini atau di pagi hari ini kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan kami boleh bangun besok pagi tanpa kekurangan satupun. Kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dari awal hingga saat ini, kami semua akan berpisah. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, dosa kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terlebih menyakiti hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Dan Abang Anas, Pak Anas, terima kasih banyak. Abang Rene. Oh, shalom, shalom. Selamat tidur. Semua teman-teman, anak Tuhan, Ibu Winep, dan semua kita istirahat di malam hari ini atau di pagi hari. Shalom Maranatha, dan jumpa lagi nanti bersama dengan Pak Bombom di waktu yang nanti kalau Pak Bombom bikin pamel, ya berarti Pak Bombom nyiar. Kalau tidak, ya nanti Pak Bombom harus mencari sesuatu, ya. Pak Bombom harus, kalau Pak Bombom tidak menyiar, ya anak Tuhan tahulah. Karena kita ini kan hidup bukan mau mengharapkan dari YouTube saja. Kita ini hamba Tuhan harus kita melayani, mencari untuk nafkah. Tidak mungkin saya menyiar begini, baru anak istri saya tidak makan. Jadi saya harus melakukan sesuatu pelayanan di luar. Saya mencari, bukan saya mencari uang, tidak. Saya melayani kan saya harus dikasih sama orang. Oh, makan ini Bapak Gembala, ada makan sedikit. Kalau pada saya tidak layani di luar, nanti saya mau makan apa tuh? Nah, oke, Tuhan Yesus memberkati. Damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Shalom. Sampai jumpa. Shalom, shalom, shalom.